Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama channel Penggali Donasi Anak Yatim. Langsung saja kita akan teruskan pembelajaran kita yang kemarin adalah janji saya bagaimana cara memproteksi sheet, kolom, dan sel agar tidak mungkin jika di suatu kita membuat aplikasi settingan rumus kita tidak terhapus tanpa sengaja, agar lebih aman dan tidak istilahnya terubah atau dirubah secara sengaja apapun tidak sengaja. Oke, bagaimana caranya? Salah satunya proteksinya yang kita gunakan adalah di sini kita akan belajar bersama kegunaan proteksi sheet dan kegunaan proteksi kolom atau sel di Microsoft Excel. Langsung saja, cukup mudah sebenarnya untuk memproteksi sebuah sheet. Di sini contoh saja, ini tadi sebuah formulir pengisian data diri. Memang harus membuat si pengisi agar lebih aman dalam penulisan, apalagi jika si pengisi tidak paham terkait masalah baru pemula dalam penggunaan Microsoft Excel, agar lebih aman. Seperti contoh, jika kita istilahnya untuk penulisan pengguna data diri ini tanpa sengaja dia mengklik nama gurunya yang seharusnya tidak diisi, tapi dia klik kemudian terhapus, atau mungkin dengan simbol-simbol hyperlink ini tanpa sengaja tergeser atau terhapus dan lain sebagainya tanpa sengaja, itu bisa saja mungkin terjadi karena mungkin ketidaktahuan si pengguna. Untuk itu kita bisa mengamankannya dengan sistem proteksi itu tadi. Yang kita bahas pertama kali adalah memproteksi sheet, yaitu dengan cara langsung saja sheet mana yang akan kita proteksi. Seandainya sheet data diri ini atau biodata, seandainya data diri ini kita klik, kemudian klik kanan, kita pilih protect sheet. Nah, di sini kemudian kita ditampilkan untuk memasukkan password. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita tuliskan lagi re-enter password, kemudian OK. Nah, secara otomatis sheet data diri ini terproteksi. Nah, ini ada notifikasinya di sini untuk unprotected, ini berarti sheet ini terproteksi. Oke, selanjutnya apa kegunaan proteksi sheet ini? Salah satunya agar tidak mungkin data ini berubah bentuk settingannya, mungkin tatanannya dan lain sebagainya. Si pengguna yang menggunakan data file ini nantinya dia tidak akan bisa merubah secara signifikan. Artinya dia akan menambahkan warna, bentuk tulisan, rata tengah, rata kiri, bahkan menyisipkan sebuah picture atau gambar, dia tidak akan bisa tanpa mengetahui password sheetnya tadi. Seperti link ini juga tidak akan bisa ia hilangkan karena sudah terproteksi. Seandainya dia tahu passwordnya, secara otomatis dia bisa merubah semua tatanan atau settingan kita sebelumnya. Seperti contoh, kita akan unproteksi sheet ini. Nah, secara otomatis menu-menu yang ada di atas ini dia akan aktif kembali. Artinya dia akan bisa merubah dengan sesuai keinginannya. Seperti ini, link hyperlink ini. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, kita cut juga bisa. Nah, salah satunya fungsi dari proteksi sheet itu tadi, salah satunya itu. Jadi tulisannya sudah aktif kembali, bahkan sampai insert ini juga kembali aktif. Artinya akan bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan si penggunanya. Jika penggunanya itu istilahnya hanya ini untuk antisipasi sebuah aplikasi atau sebuah format
file untuk pengisian data agar tidak berubah. Kita ulangi lagi, kita proteksi kembali, klik kanan, proteksi, kita masukkan. Nah, setelah ini dia akan tidak aktif kembali warnanya. Nah, ini menunya di atas secara otomatis dia tidak aktif, bahkan untuk warna pun dia tidak aktif. Formula masih ada sebagian tapi tidak semuanya, data pun juga begitu, tidak aktif semua, review juga begitu, banyak yang secara otomatis tidak aktif jika kita mengaktifkan sebuah proteksi di sheet tersebut. Itulah salah satu kegunaan untuk memproteksi sheet agar data sebuah aplikasi atau mungkin untuk data isian atau format pengisian dan lain sebagainya tidak dirubah-rubah oleh si penggunanya sesuai settingan awal kita. Oke, salah satunya kegunaan memproteksi sheet, salah satunya itu caranya. Dan selanjutnya bagaimana cara memproteksi kolom atau sel. Ini juga sama, fungsinya adalah jika kita menggunakan sebuah aplikasi, sebuah penilaian atau sebuah pengisian data seperti ini, sesuatu atau kolom yang seharusnya tidak diisi, dia tidak akan bisa merubahnya. Karena ini tidak diproteksi secara otomatis, dia bisa menghapusnya. Nah, kita hapus, dia istilahnya kita hapus masih bisa, karena ini tidak diproteksi. Artinya hanya bagian tertentu saja yang seharusnya tidak diproteksi, yang bisa diisi oleh bagian pengisi. Contoh yang bagian ini saja yang kita aktifkan agar bisa diisi oleh si pengguna. Nah, itu bagaimana caranya agar si pengisi meskipun dia mengklik ini, dia tidak akan mempengaruhi atau bahkan menghapus pun tidak bisa. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja sebelum kita memproteksinya sebuah sheet seperti lembar kerja seperti ini, kita blok dulu semuanya. Nah, dengan Ctrl A. Setelah Ctrl A, selanjutnya kita klik kanan, kemudian pilih format sel. Karena di sini terproteksi, artinya di sheetnya kita harus buka proteksinya dulu. Nah, proteksinya kita buka dulu, kita masukkan passwordnya, kemudian kita kembali, kita Ctrl A, kita blok semua, kemudian klik kanan, kita masuk ke format sel. Nah, selanjutnya kita hilangkan ini tanda hitam ini, ya, checklistnya kita hilangkan. Nah, kemudian kita klik OK. Kembali saya ulangi, saya cancel dulu. Sebelum membuat proteksi, kita blok dulu semuanya. Nah, kemudian kita klik kanan, kita pilih format sel, kemudian ditampilkan menu bar seperti ini, kita pilih proteksi ini, kemudian tanda hitam ini kita hilangkan dulu. Kemudian setelah saya klik, kita klik lagi, dia hilang. Kita klik lagi, dia hilang. Kemudian kita klik OK. Nah, secara otomatis sheet atau lembar kerja ini tidak terproteksi. Tinggal kita pilih saja yang kita proteksi. Contoh kecil, kita bloki satu persatu. Bagian ini yang kita proteksi, contohnya. Kemudian bagian ini kita pilih yang kita proteksi, artinya kita sisakan yang betul-betul tidak diisi bagi pengguna pengisian formulir ini. Nah, seperti ini kita proteksi. Terus selanjutnya ini. Nah, kemudian
ini karena memang tidak digunakan oleh si pengisi, kita proteksi agar tidak dihapusnya. Nah, selanjutnya kita klik kanan di bagian yang aktif. Nah, ini kemudian pilih lagi format sel lagi ini. Nah, selanjutnya muncul dashboard kembali seperti ini. Kemudian kita klik OK. Ini loket terus hidden. Kemudian kita klik OK. Nah, ini. Nah, kemudian kita aktifkan kembali proteksi yang ada di sheet. Artinya agar proteksi yang ada di yang kita buat barusan tadi, istilahnya password yang ada atau proteksi yang ada di kolom atau sel tadi yang kita pilih tadi bisa aktif. Artinya memang ada korelasinya dengan proteksi di sheet ini. Kita proteksi, kemudian kita masukkan proteksinya. Nah, secara otomatis sheet ini terproteksi ganda, dari sisi sheetnya juga terproteksi, dari sisi lembar kerja kolom dan selnya juga terproteksi. Secara otomatis bagi pengguna pengisian data diri seperti ini, yang bagi pengisinya dia tidak akan bisa merubah atau menghapus data-data atau tulisan yang ada di sebelahnya. Nah, dia akan muncul notifikasi seperti ini jika dia keliru untuk mengentry di data diri ini. Artinya jika dia mengisi pada tempatnya, dia tidak akan ada notifikasi atau tidak ada peringatan. Nah, seperti ini. Nah, jika dia keliru seperti ini, dia tidak akan mau. Nah, seperti ini contohnya. Seperti ini juga dia akan menghapus ini, dia juga tidak akan bisa. Dia hanya bisa ranahnya ke hanya tempat pengisian saja di sini. Artinya dia tidak akan bisa merubah tulisan ini atau bahkan hal-hal yang menjadi sifatnya urgent di file ini. Dia hanya bisa mengisi sesuai kapasitas dia, artinya sesuai dengan data dia. Dia tidak akan bisa merubah tulisan-tulisan yang sudah ada sebelumnya, yang sudah kita setting tadi. Nah, itulah bagaimana cara memproteksi sheet dan kolom atau sel yang ada di Microsoft Excel untuk pengamanan data atau pengamanan sebuah lembar file yang kita buat untuk sebuah aplikasi atau pengisian data diri atau form. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang pas, bisa komen di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar. Semoga saya akan jawab semampu saya, karena kita saling belajar, masih belum begitu lihai. Kita hanya berbagi saja. Jika ada kurang saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena berbayarnya channel ini 50%-nya milik anak-anak yatim. Sekali lagi, jika Anda lakukan sedikit banyak akan bernilai ibadah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.